Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kandang Serang, Kabupaten Pakalongan sebagai guru matematika. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi transformasi rotasi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, ceria, luar biasa. Oke, karena masih pagi, masih semangat kan ya? Ya. Oke. Tampaknya wajahnya sumringah sekali nih. Sumringah ya. Habis dapat apa tadi malam? Hadiah. Oke. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Puji. Namanya siapa? Nama lengkapnya? Muhammad Puji. Apakah ada yang tahu kenapa Puji tidak berangkat? Sakit. Baik, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertemuan sebelumnya Pak Aris itu minta kalian belajar apa coba? Transformasi geometri rotasi. Oke, transformasi rotasi. Ada yang sudah baca tadi malam? Sudah, baik. Nah, sebelum kita membahas terlebih jauh transformasi rotasi, Pak Guru punya video ya. Nanti kalian simak videonya baik-baik. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Seni Batik. Di video kali ini kita akan membahas tentang canting cap batik motif kalung ya sobat ya. Canting motif kalung ini biasanya berbentuk simetris dan tertata. Menurut Wikipedia, motif ini juga ditafsirkan sebagai gambar bunga lotus dengan 4 lembar mahkota bunga yang melekat. Sudah disimak video tadi? Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa coba? Tadi tuh isinya tentang apa sih? Batik, motif batik ya. Oke. Tadi namanya motif apa sih? Kawung ya, motif kawung. Oke. Nah, kalian tahu tidak sih batik itu sudah diakui oleh dunia ya kan sebagai apa? Warisan budaya. Sehingga karena batik itu berasal dari Indonesia, maka kita turut berbangga. Kalian suka pakai batik atau tidak? Nah, batik itu kan motifnya banyak, bener ya? Nah, setelah video tadi dilihat, kira-kira bentuknya seperti apa di video itu? Motifnya tadi dijelasin. Bentuknya. Bentuk motif di video itu tadi batik motif kawung ya kan? Ya. Bentuknya menyerupai apa sih? Bunga apa tadi? Bunga lotus ya kan tadi? Baik, setelah tadi kalian menyimak video tersebut, ternyata proses pembuatan batik itu juga menerapkan konsep transformasi ya. Pada materi sebelumnya kita udah belajar apa sih? Refleksi dan translasi. Kira-kira contoh motif batik kawung ini itu masuk ke konsep apa? Refleksi. Refleksi itu apa ya? Pencerminan. Oke.
Nah, menurut kalian, selain refleksi, ada lagi nggak konsep yang masuk ke transformasi? Ya, siapa tadi? Mas Arif. Ya, ternyata selain refleksi juga ada konsep yang masuk yaitu transformasi rotasi. Nah, ini adalah contoh motif batik kawung. Punya di rumah? Ya. Baju yang seperti ini motifnya? Ya. Baik. Nah, tadi kan transformasi konsepnya rotasi. Rotasi itu apa sih? Perputaran. Perputaran. Nah, sesuatu yang berputar itu memiliki yang tengah-tengah namanya apa? Sesuatu yang berputar itu pasti punya sumbu, ya kan? Kan tengah-tengah itu namanya sumbu kan ya? Nah, gitu itu namanya titik, iya titik rotasi, gitu ya. Nah, baik. Nah di sini kita coba membuat gambar ya. Nah, tadi kan ini ada contoh motif batik. Nah ini ada contoh motif batik tadi apa? Kawung kan? Ya. Nah tadi katanya menerapkan konsep refleksi dan rotasi. Apa kita benar? Pertama kita coba buat gambar di sini. Nah ini. Nah kita putar berapa derajat? 90. Iya, 90 derajat searah jarum jam. Hasilnya seperti apa? Nah, benar? Nah, dari sini kita putar lagi 90 derajat searah jarum jam. Gambarnya gimana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bentuknya? Di mana kira-kira? Di sini benar? Nah, kita coba ya. Nah, kemudian kita putar lagi 90 derajat dari sini, kan di sini. Oke. Gitu. Ini kenapa tadi dinamakan konsep rotasi atau perputaran. Mengenai rotasi itu tadi apa ya rotasi? Perputaran. Nah, hidup ini juga berputar, bener kan? Kadang kita merasa senang, kadang kita merasa sedih, bener nggak? Oke, seperti kalian ini sebagai siswa, kadang kalian merasa di bawah atau tidak? Ya kan, ketika kita di bawah, misalkan, aduh, kok saya nggak bisa matematika ya? Aduh, kok saya nggak bisa bahasa Inggris ya? Gitu kan? Berarti kan kita lagi di bawah nih. Nah, agar kalian berputar ke atas, kira-kira apa yang kalian lakukan? Usaha apa yang dilakukan? Belajar. Belajar dengan apa? Sungguh-sungguh dan semangat. Benar kan? Baik, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama apa? Setelah mengamati permasalahan dalam LKPD, diskusi kelompok, dan penggunaan aplikasi GeoGebra, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi dengan tepat. Oke, kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis koordinat bayangan benda hasil rotasi dengan percaya diri. Yang terakhir, setelah mengerjakan LKPD, diskusi kelompok, dan penggunaan aplikasi GeoGebra, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rotasi secara tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian harus kuasai. Kemudian, langkah pembelajaran yang akan kita ikuti. Yang pertama ada apa? Pretest. Di sini nanti ada pretest. Tujuannya saya pengen tahu kemampuan awal kalian seberapa sih, gitu ya. Nanti kita gunakan pakai quizzes. Udah pernah kan ya? Ya. Kemudian nanti setelah pretest ada orientasi masalah. Nanti kalian akan dikenalkan sebuah masalah, kemudian membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok nanti mengerjakan LKPD, terus diskusi kelompok, kemudian ini ya presentasi, nanti ada kelompok yang presentasi. Siap maju? Siap. Oke, kemudian ada analisis dan evaluasi. Ini apa? Kesimpulan pembelajarannya. Kemudian
Nah, post test ini adalah setelah kalian melakukan pembelajaran dari awal sampai penjelasan materi, kira-kira ada peningkatan atau tidak, kayak gitu maksudnya, ya. Baik. Kemudian terakhirin apa? Refleksi pembelajaran, kemudian tindak lanjut. Oke. Nah, pertama kita akan melaksanakan pretest. Jadi keluarkan HP-nya. Silang. Ya, baik. Silakan kalian masukkan kodenya 627716 gitu. Nah, di sini sudah ada 4 orang yang sedang menunggu. Ada Al-Fajar, Gading, Faridatun, Dwi Andini, Ica Rahayu, Fajar Hengki, Liventi, Dina. Baik, sudah masuk semua? Sudah. Kita mulai ya. Siap? Oke, sudah selesai? Sudah ya. Kita lihat hasilnya ya. Sebentar. Baik, ternyata hasil dari pretestnya ini masih banyak siswa yang belum bisa ya, belum paham. Ini mungkin ada contohnya ada Valencia Bagas. Di sini Bagas benar berapa? 3, salah 2. Oke. Kemudian ada Dian Saputri. Di sini Dian benar berapa Dian? 3 dan ini salah 2. Nah, di sini juga ada Nina sama Dina. Masih benar 1 ya. Berarti belum paham ya. Baik, nggak apa-apa. Karena ini pretest, jadi saya cuma pengen tahu kemampuan awal kalian ya. Nanti kita buktikan lagi, tingkatkan hasilnya di post test. Setuju? Setuju. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah orientasi siswa terhadap masalah. Jadi Pak Aris punya sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang rotasi. Nanti kalian simak atau cermati masalahnya, kemudian kalian beri tanggapan ya. Tanggapan itu berarti pendapat kalian tentang masalah tersebut. Nah, ini jadi ada sebuah rapat OSIS ya. Di sini siapa yang pernah jadi anggota OSIS? Farli, siapa lagi Nina, oke Arif. Pernah rapat kan ya? Ya. Ada sebuah rapat OSIS, di antaranya ada 4 orang siswa, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Pada rapat ini dilakukan untuk mengecek ulang proposal kegiatan yang telah mereka buat sebelum diajukan kepada kepala sekolah. Nah, perhatikan ini orangnya. Yang baju kuning itu adalah ketua OSIS-nya, baju merah, wakil ketua, baju biru, dan baju hijau, bendahara. Nah, gitu. Kemudian, meja yang digunakan pada rapat tersebut adalah meja, ya, pernah lihat meja putar? Atau mungkin yang pernah ke restoran ya, ngambil makanan diputar gitu kan. Nah, itu sehingga mereka dapat memberikan proposal secara bergantian kepada peserta rapat lainnya dengan cara memutar meja. Jadi kalau mau misalkan ketuanya mau memberikan proposal ke wakilnya, dia muter mejanya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketua OSIS yang pertama kali memegang proposal tersebut. Dimisalkan pada koordinat kartesius, posisi dokumennya saat dipegang oleh ketua OSIS berada di titik berapa? A4,5. Berarti ini di daerah atau kuadran berapa? 1 ya? Ya. Pertanyaannya adalah tentukan apa?
Jika ketua OSIS ingin memberikan proposal dengan cara memutar meja pada sudut 90 derajat searah jarum jam, maka siapakah peserta rapat yang berada paling dekat dengan proposal setelah diputar? Lalu berapa titik koordinat bayangan proposal setelah dirotasikan? Kira-kira ada tidak yang mau memberi tanggapan terkait masalah tersebut? Coba siapa? Mbak. Oke, Mas Bagas ya? Ya. Apa Mas Bagas? Berarti kalau mejanya diputar, berarti ada 2 orang yang berdekatan ya? Oh, berarti tadi gimana ya? Coba ya kita lihat lagi di sini. Nah, Kak Bagas tanya, kalau mejanya diputar, berarti ada dokumennya itu ada 2 orang yang dekat. Menurut kalian gimana? Kira-kira ada 2 orang yang dekat atau nanti tepat 1 orang? Coba, kalau yang menjawab 2 orang angkat tangan misalkan. Ya, yang mungkin tepat 1 orang pasti Pak, siapa? Gitu. Oke, berarti ada 2 pendapat yang berbeda. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, nanti kita membentuk sebuah kelompok. Karena tadi mungkin ada pendapat yang tadi katanya ada 2 orang yang dekat, ada lagi yang ngomong berarti 1 orang Pak yang dekat. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita membentuk sebuah kelompok ya. Nah, ini adalah kelompoknya. Kelompok pertama ada Al-Fajar, Liventi, Tia, Farli. Yang kedua ada Mutiara, Rangga, Dina, Azril. Dan yang terakhir ada Ica, Farid, dan Nisa. Silakan membentuk kelompok sesuai nama yang tertera di sini. Ya. Oke, baik, sudah semua membentuk kelompok? Sudah, ya. Nah, di kelompok tersebut nanti kalian akan menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau singkatannya LKPD ya. Saya minta tolong bantuannya yang tiket hari ini siapa ya? Hari apa ini? Hari Selasa. Naisila, oke. Minta tolong Mbak Naisila dibagikan. Benar. Oke, sudah semua? Naisila? Ya, terima kasih ya. Oke, nah anak-anak silakan untuk mengisinya. Kalian pertama kali isi dulu identitasnya, nama kelompoknya ya. Bisa pakai nama hewan atau nama bunga ya, hewan atau bunga gitu. Silakan tulis dulu. Nah, kemudian untuk mengerjakan LKPD kan pasti butuh bantuan ya. Nah, siapkan di situ perlu yang namanya bahan ajar. Pak Aris sudah kirim lewat grup, ada. Nah, di filenya silakan. Kemudian ada ini alat HP ya, nanti pakai GeoGebra, siapkan HP mungkin. Kemudian nanti disiapkan juga jangka, busur, dan penggaris. Satu kelompok satu gitu. Gini ya teman-teman, saya bagi tugasnya untuk Fajar menggunakan aplikasi GeoGebra, untuk Tia langkah-langkah, untuk Liventi menggambar, untuk saya nanti menulis.
Siap. Bikin titik dulu. Sorry, X ya. Ada dibalik mau? Iya, min X. Min Iya. X. Apa ya? Iya, lagi rumusnya. Lagi yang ngisor kira. Itu perlawanan. Kayak gini, Pak. Ini nih orang tuh anjing. Digambar, ya. Pakai jangka. Itu apa? Itu kayak gini, Rai. Ini. Apa tanya? Ini sama ada. Farida, ini cara gambarnya gimana? Ini Cak, kamu bikin titik pusatnya dulu. Oh, yang di sini. Iya. Terus? Ini sebenarnya. Oh, berarti pakai titiknya dulu ya? Iya. 4,5. Di sini. Di situ. Kelompoknya Nabila ada kesulitan? Oh, kita Bisa ya? Ya. Aris. Oh, kelompoknya Nina. Oke, ada kesulitan apa kelompoknya Nina? Ini kayak gini. Cara gambarnya. Ya, jadi pertama tentukan dulu titiknya. Kan berapa? 4,5. 4,5 kan di sini. Ya, kemudian lihat di bahan ajarnya. Di sini apa? Tarik garis dari titik pusat menuju ke titik A-nya. Kan di sini sampai sini. Oke, lalu yang kedua, ukurlah sudut 90 derajat dengan menggunakan busur. Nah, pakai busurnya coba. Berarti ini kakinya. Nah, kayak gini. Itu. 90 di mana? Dipasin coba. Biar pas dengan garis. Pusatnya di sini nih. Nah. Nah. 90 di mana 90? Di situ ya, ya. Titik, dikasih titik. Terus tarik garisnya. Nah, ini langkah ketiga. Tarik garis dari titik pusat ke sudut 90 tadi. Dari sini tarik dulu. Nah. Ya, nah. Kan sudah. Setelah itu berarti apa ya? Pakai jangkanya. Nah, iya kayak gitu. Nah. Nah, iya. Nah, sudah pakai jangka. Nah, sekarang lihat titik pertemuannya antara garis dan dengan garis yang lengkung. Jangkanya ketemunya berapa tuh? Berarti min 4,5. Berarti 5, min 4. Bisa? Gitu ya. Nanti yang BC begitu juga. Kasih, Pak. Ya, terima kasih. Clear dulu. Nah, caranya diatur. Kan sudah. 4,5. Bikin titik dulu coba. Tadi yang pertama mana? 4,5. Coba kamu bikin. Apa? Kalau pakai dua gitu. Pakai dua jangka sih. Oh ya. Seperti siapa ya? Warna kata. Jadi gini maksudnya, tetap digambar dan harus pakai GeoGebra dua-duanya. Oh. Makanya tadi kan ada tugas-tugas masing-masing kan. Gambarnya kayak gini, GeoGebra-nya kayak gitu, sama enggak? Ya. Hapus. Nah, ini kan pertama udah ketemu bayangannya. Sudah yang awalnya 4,5, jadi berapa? Aksennya 5, min 4. Oke, sekarang ambil yang lembaran pertama ya, ada gambar orangnya mana? Nah, ini. Nah, sekarang kita cocokkan ya.
Nah, ini yang baju kuning, kira-kira di mana letaknya sih baju kuning dulu? Sebelah sini. Baju merah? Sebelah sini. Baju hijau, biru? Oke, baju hijau. Nah, ini kan bayangannya di sini. Berarti kira-kira yang paling dekat dengan proposal di sini tuh yang baju mana? pakai jangkar itu. Baju warna apa coba? Merah. Baju warna merah tuh siapa? Wakil ketua. Wakil ketua. Begitu ya? Paham? Gimana kelompoknya Tia ada kesulitan? Yang mana? Langkah berapa? Langkah pertama ya? Oke, mengidentifikasi yang diketahui. Nah, yang diketahui apa di soal ini kira-kira? Dari soal ini yang diketahui, yang udah ada diketahui. Titik koordinat. Iya benar. Titik koordinat apa? Dokumen ya, tulis aja. Tulis titik koordinat dokumen, proposal. Proposal. 4,5. Nah, selain itu diketahui apa lagi? Ini ya, baju kuning siapa gitu. Baju kuning tulis apa ya? Ya, tulis di bawahnya. Baju kuning ketua, baju merah wakil ketua, baju biru sekretaris, baju hijau bendahara. Nah, setelah itu yang langkah kedua apa? Yang ditanyakan. Berarti mana kalau yang ditanya? Ini ya pertanyaannya ya, gitu kan. Jadi ini. Siapakah peserta rapat yang berada paling dekat setelah diputar 90 derajat searah jarum jam? Teman-teman, nanti rumus bayangannya gimana? Ya, kan A, terus Lihat yang ini. tulis Lihat yang ini. X, koma Y, ya. A aksen arah min X, koma min Y. Ya gitu. Salin. Disalin aja. Ininya aja. Terus aku ya? Terus aku ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan menyampaikan hasil LKPD kami yang sudah kami kerjakan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Fajar Madani. Nama saya Farli Gandhi Bayu. Nama saya Livanti Septianingrum. Nama saya Tia Diansari. Angka 1, tuliskan hal-hal apa saja yang telah kalian ketahui dari masalah di atas. Titik koordinat 4,5, baju kuning ketua, baju merah wakil ketua, baju biru sekretaris, baju hijau bendahara. Langkah kedua, tulislah hal-hal apa saja yang belum kalian ketahui dari masalah di atas. Siapakah peserta rapat yang berada paling dekat dengan proposal setelah diputar 90 derajat searah jarum jam? Lalu berapa titik koordinat setelah dirotasikan? Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Livan. Farli sebelah sini mungkin. Tarik garis. Salah. Pas. Nah. Tarik garis deh sih, tarik garis. Coba.
Wis rai garis betul. Aksen 4,5. Iya, heeh. Sudah. Oh benar 4,5. 5,4. Jadi teman-teman, pertama kita bikin koordinat kartesius, lalu bikin titik A 4,5. Habis itu ditarik dari pusat ke titik A. Nah, setelah itu bikin garis busur. Setelah itu Buat apa? Buat pakai jangkar. pakai jangkar dari titik A diputarkan 90 derajat searah jarum jam. Oke. Jadi Jadi hasilnya A aksennya 5,4. Maka menghasilkan peserta rapat yang berada paling dekat dengan proposal adalah baju merah, wakil ketua. sudah. Pertama-tama membuat titik A terlebih dahulu. Nah, masukkan titik A-nya berapa aja? 4,5. Habis itu membuat titik pusat 0 sama dengan 0,0. Habis itu ke peraturan more transform rotasi objek mengitari titik klik titik A lalu titik 0. Habis itu tulis berapa? 90. Terus 90 derajat arah jarum jam. Jadi teman-teman ada yang mau menanggapi? Tidak? Berarti sudah paham? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompoknya Al-Fajr. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompoknya Al-Fajr sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tadi sudah benar ya? Nah, mari kita cek kunci jawaban LKPD-nya. Yang pertama di sini itu ada titik, titik berapa ini? Iya, A berapa? 4,5. Ini misalkan proposalnya berada di koordinat 4,5. Mejanya diputar berapa derajat? 90 derajat searah jarum jam. Oke, berarti ini hasilnya berapa? 5,-4. Nah, sekarang kita perhatikan. 4,5 itu sebagai X, Y. Hasilnya berapa? 5,-4. Jadi rumus bayangannya apa? Y, min X. Sehingga kesimpulannya apa? Peserta rapat yang berada paling dekat dengan proposal adalah wakil ketua. Di sini wakil ketua kan ya, yang pakai baju apa sih? Pakai baju merah. Nah, ternyata yang dekat berapa orang? Cuma 1 orang, nggak 2 orang kan? Gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini titik A-nya 4,5 diputar berapa derajat? 90 derajat. Kalau ke sini berlawanan arah jarum jam. Maka bayangannya berapa? Min 5,4. Nah, ini rumusnya hasilnya min Y, X. Benar? Oke. Kesimpulannya apa? Peserta rapat yang berada paling dekat dengan proposal adalah bendahara. Begitu. Sampai di sini untuk LKPD jelas? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan dulu.
Baik, setelah pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba. Terkait rotasi. Rotasi itu artinya apa berarti? Perputaran apa sih? Kalau di sini namanya, ini namanya apa tadi sih? Titik ya? Iya. Diputarkan berdasarkan apa? Sumbunya. Tadi sumbunya apa? Titik pusat dengan derajat tertentu, benar ya? Kita coba lihat. Nah, rotasi adalah, coba dibaca, salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tepat. Oke, jadi ini transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut, kan dia diputar berapa derajat gitu kan ya. Nah, kemudian arahnya, tadi ada yang berlawanan, ada yang searah jarum jam. Nah, rotasi jika searah jarum jam itu disebut rotasi arah Negatif. ya. Jadi kalau searah jarum jam tuh sudutnya ada tanda negatifnya ya. Kalau rotasinya berlawanan arah jarum jam, maka arahnya Positif. atau sudutnya positif begitu ya. Nah, kemudian sifat rotasinya apa nih? Objek yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi bentuknya tidak berubah, ukurannya tidak berubah. Yang B, objek yang diputar mengalami perubahan posisi. Tadi kan yang berubah posisinya, seperti itu. Jelas? Nah. Oke, jadi kesimpulan dari rumus bayangannya apa? Jika ada koordinat X, Y, pusatnya 0,0, sudutnya 90 derajat, diputar berapa? Searah jarum jam, maka rumus bayangannya A aksen Y, min X. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah post-test. Nah, siapkan GeoGerbanya. Kuisisnya. Oke, silakan masuk ke www.quizzes.com. Kemudian setelah masuk enter kode dan masukkan 106713. Sambil menunggu teman yang lainnya bergabung semua ya. Ini baru 7 orang. Baik, sudah masuk semua? Sudah ya. Nah, kita mulai. Kalian kerjakan dengan teliti ya dan tepat biar hasilnya bagus. Oh iya dicek lawan. Oke, baik. Setelah mengerjakan post-test tadi, Pak Ari sudah melihat hasil teman kalian yang tadi masih di bawah KKM, ada 4 orang ya, yaitu Gading, Nia Nurfadila, kemudian tadi ada Nabila, dan ada Al-Fajar. Ya. Nah, Pak Aris coba mengambil salah satu punya teman kalian, yaitu Gading. Nah, Gading yang salah nomor berapa? 3. Oke, nomor 3 kita cek ada apa soalnya? Sebuah titik 4,-1 dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, jadi diketahui apa sih di situ? A berapa? 4,-1. 4,-1 mau dirotasikan berapa? 90 derajat. Berarti gini ya tulisnya. Gimana ya? R kurung buka O, ya kan? Ini sudutnya. Dia berlawanan, berarti plus apa min sudutnya? Plus berapa? 90 derajat. Gini kan? Nah, rumus 90 derajat berlawanan arah jarum jam, rumusnya apa? Tadi, rumus rotasi, rumus bayangan. 90 derajat berlawanan arah jarum jam, apa?
min y, x. Gitu kan? Di sini apa? X, y. Kita ubah menjadi min y, x. Berarti aksennya, bayangannya apa? X-nya berapa? 4. Rumusnya kan min y, x. Berarti x-nya letakkan di belakang di sini ya. Nah, gitu. Ya, terus min y ini juga min 1. Berarti 1. Berarti gimana? 1. Jawabannya benar? Benar. 1,4. Gitu ya Gading ya? Paham nggak Gading? Oke, terima kasih. Setelah kita mengikuti seluruh proses pembelajaran hari ini, kira-kira hal apa yang kalian sukai dari kegiatan hari ini? Pakai kuisis ya? Senang? Seperti bermain games kan ya? Ya. Oke, lalu apalagi selain aplikasi media kuisis itu? Diskusi kelompoknya. Enak nggak? Sambil diskusi sambil belajar gitu kan ya? Nah, lalu apa lagi? Gimana? Pakai GeoGebra. Oke, nah dari kegiatan tadi yang Pak Aris lihat itu semua kelompoknya sudah aktif berdiskusi ya, sudah saling bekerja sama. Kemudian dari hasil post-test tadi juga Pak Aris lihat hasilnya sudah bagus, sudah banyak siswa yang nilainya di atas KKM. Oke, mungkin siapa yang ingin menyampaikan dari refleksi pembelajaran hari ini? Saya Pak. Oh, Tia, coba. Bingung Baik. cara pakai aplikasi GeoGebra. Oh iya, bingung, masih bingung. Masih. Nah, kira-kira nanti teman-teman lain ada yang sudah paham GeoGebra-nya? Nah, berarti nanti mungkin Tia bisa tanya ke temannya dulu ya. Kalau temannya tidak bisa tanya ke Pak Aris. Gitu ya Tia ya? Ya. Baik, untuk tugas di rumah, untuk tindak lanjutnya, tadi kan setelah post-test masih ada 4 orang yang remedi ya. Nah, dari tadi ada berapa berarti? 4 orang yang remedi, berarti ada 24 siswa yang di atas KKM, benar. Nanti untuk yang remedi silakan kerjakan soal di bahan ajar yang file Pak Aris share. Coba dibuka bahan ajarnya di grup ya. Nah, coba dibuka filenya. Di situ di halaman 12 itu ada tugas remedial dan pengayaan. Silakan untuk yang remedi kerjakan di tugas remedial. Dan yang nilainya di atas KKM, silakan kalian kerjakan tugas pengayaan. Jelas? Nah, nanti dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Begitu ya? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas materi transformasi dilatasi. Jadi, saya titip pesan, nanti kalian baca dulu dari rumah. Bisa ya? Bisa. Nah, pembelajaran telah selesai, kita akhiri ya dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.